Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk pergerakan Bitcoin Update hari ini rupanya menarik ya teman-teman, karena hari ini kita diiringi dengan FUD ya. Lagi-lagi urusannya dengan Binance dan menyebabkan harga BNB rontok seketika setelah upaya CZ ya untuk berusaha mengangkat harga BNB dengan launch poolnya dia. Oke, sangat disayangkan karena gainnya langsung rontok. Kayak tadi hampir 100% gainnya ya. Technically dia create lower low, tapi secara close candle belum. Jadi memang somehow ya ZZ masih mampu ya mempertahankan harga berada di atas trendline untuk BNB. Ya menarik. Kita coba lihat dulu nanti gimana follow up-nya ZZ sendiri dan gimana nanti reaksi dari pasar juga terhadap FUD tersebut ketika nanti memang sudah resolve ya. Jadi kenapa dikatakan FUD? Ini sebenarnya bukan sudah pasti teman-teman ya. Ini menarik sebenarnya, artikelnya tuh seakan-akan wah ini kayaknya sangat mengerikan ya teman-teman sekalian. Nah, Binance could face US fraud charge. Jadi waktu lalu kalau teman-teman ingat ya, Binance US tuh salah satunya juga dituduh sebagai fraud atau penipuan. Nah, akan tetapi Semaphore nih mungkin kayak anggota Semaphore, saya kurang tahu sih Semaphore itu apa ya. Tapi let's say kayak anggota dari pemerintahan lah atau gimana. Dia mengatakan kalau misalkan kita tuntut Binance dengan kondisi fraud dan lain sebagainya, terus kita lebih tepatnya kayak berusaha untuk memberikan punishment ya terhadap Binance, akan ada resiko bank run. Ya, yang dimaksudkan dengan bank run itu adalah seperti kasus FTX tahun lalu, teman-teman. Jadi di sini ya, kekhawatiran tersebut membuat US Department of Justice atau disingkat sebagai DOJ is mulling whether to charge crypto exchange Binance with fraud. Oh ya, oke. Jadi membuat US Department of Justice di sini menjadi ragu-ragu ya, ini mau dituntut atau kita kasih semacam denda ya. Jadi kayak fines itu maksudnya adalah denda deferred ya, ini saya kurang tahu artinya apa. Dan terakhir adalah non prosecution agreement ya, mungkin kayak semacam perjanjian lah supaya si CZ di sini bisa dikontrol mungkin ya dari pihak pemerintahan atau lebih tepatnya dari si US Department of Justice. Nah, dari statement ini sebenarnya ya kita sama-sama tahu nggak ada tuntutan gitu loh, cuman kelihatannya hanya dengan headline newsnya aja tuh udah bikin market langsung panik, dan akhirnya ada aksi sell off terjadi setelah rilis data ini, atau bukan data tapi setelah rilis news ini. Nah, sebenarnya faktor lainnya yang juga mempengaruhi pergerakan market pada malam hari ini sebetulnya saya cukup yakin sih bukan cuma sekedar CZ, tapi datang dari ADP Non-Farm Employment Change ya. Jadi sekitar jam 7 malam tadi ada rilis data ini dan menunjukkan bahwa angkanya itu ternyata jauh di atas forecastnya ya. Jadi forecastnya diperkirakan turun jadi 189.000, ternyata malah meningkat jadi 324.000. Dan ADP ini adalah automatic data processing untuk non-farm employment change. Jadi kayak gimana ya, kayak mungkin semacam projection ya, kayak projection untuk NFP yang akan dirilis pada Jumat mendatang. Nah, setelah rilis data ini, kalau teman-teman lihat, semua market against US dollar itu langsung rontok dan melemah. Salah satunya di sini adalah gold atau XAU. After kemarin itu kita ngelihat dia turun ya, kemudian dia koreksi di sini ya, mengalami retest terhadap area Fibonacci 71 dan 618. Kita mengalami rejection. Dan saat ini XAU lagi retest terhadap area SNR yang ada pada pergerakan sebelumnya. Jadi memang kalau kita lihat di sini dengan case terakhir dia break terhadap neckline ya daripada head and shoulders, kemudian diiringi dengan kondisi retracement senilai 0,71-0,618% Fibonacci retracement dan langsung meneruskan penurunan. Salah satu impact atau salah satu trigger akibat dari data yang dirilis tadi di jam 7 malam. Jadi begitu rilis data sekitar jam 8 ya, jam 7 jam 8 ini market langsung dump signifikan untuk XAU. Nggak cuma XAU tapi segala mungkin segala aset yang berhubungan dengan dolar juga. Bahkan di sini S&P 500 dan juga Nasdaq itu sama-sama tertekan. Jadi reaction daripada stock market ini saya rasa juga menjadi salah satu trigger daripada koreksi pada Bitcoin dan juga kawan-kawan. Alright, so
Reaction dari Binance atau dari CZ sejauh ini adalah angka 4, teman-teman ya. Tepatnya 5 jam lalu CZ langsung posting di Twitter 4 ya. Buat teman-teman yang nggak tahu 4 itu artinya apa, di sini CZ sudah menjelaskan di pin postingan dia. Yang pertama adalah education, yang kedua adalah compliance atau nurut gitu ya dengan pemerintahan, 3 produk and service, dan keempat adalah ignore FUD, fake news, attacks, dan etc. ya, etc. ya, kayak dan lain-lain gitu loh teman-teman sekalian. Nah, itu dia teman-teman ya, gimana reaksi daripada si CZ terkait dengan statement ini. Dan statement ini menurut saya tuh benar-benar penuh dengan ketidakpastian. Ini cuman kayak ngeluarin statementnya bikin market panik. Habis itu market langsung bergoyang. Oke? Nah, teman-teman sekalian, jadi dengan kondisi seperti ini ya saya pikir sentimen negatif masih bisa mempengaruhi market ya, karena sebetulnya dengan close candle yang terjadi pada pergerakan kemarin ini bisa memberikan indikasi yang cukup positif. Cuman memang pada time frame daily pun kita belum berhasil reclaim area $29.800 atau kita bulatkan menjadi $30.000 ya. Jadi ini adalah area SNR yang memang saat ini fungsinya itu sebagai pembatas nih antara Bitcoin bisa kembali bullish ya, which is ekspektasinya adalah harga bisa rebound seperti ini ya, dia kembali naik ke atas dan kembali meneruskan rally-nya, atau dia gagal dan mengalami rejection serta kembali meneruskan progres koreksinya. Jadi kalau misalkan nanti dia mengalami retracement pun mungkin jatuhnya di sini untuk meneruskan penurunan kembali hingga ke range price kisaran Fibo 50% atau bahkan $27.179 pada Fibo 0618, yang mana merupakan level atau area golden ratio. Oke? Nah, yang perlu teman-teman notice adalah bagaimana closing time frame daily ini bisa dikatakan sebagai bearish engulfing. Bila mana ini yang terjadi, maka ini artinya memberikan konfirmasi bahwa sellers itu masih interested untuk melakukan aksi sell off setiap kali harga retest terhadap $30.000 atau $29.750. Ini akan menjadi area penting yang kita perlu perhatikan ke depannya, dan berarti dengan reaction pada area tersebut memberikan tekanan jual pada Bitcoin secara signifikan. Hal ini bisa menyebabkan adanya follow up terhadap aktivitas sell off yang terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sih saya ngelihatnya kita lagi berada di satu area perbatasan ya. Kalau teman-teman ingat kemarin itu kita sempat mention soal probabilitas Bitcoin di sini membentuk yang namanya falling wedge. So technically tadi pagi itu udah bagus banget teman-teman. Kita ngelihat dia udah reactionnya tuh udah sangat positif, udah berhasil break terhadap supply zone sebelumnya dan bahkan sudah sempat retest ke $30.000. Cuman siapa sangka ya, setelah koreksi yang terjadi di sepanjang sesi Eropa akhirnya diiringi juga dengan FUD dan membawa Bitcoin langsung mengalami crash, drop dari sekitar 29.300 ke terendahnya 28.900. Nah, dari sana ya kita sih ngelihat so far ada reaction ya cukup baik pada area Fibo 0,71, dan di sini ada close candle berupa bullish candle seakan-akan memberikan konfirmasi atas area SNR yang ada di sini. Jadi kita ngelihat di sini sebagai area resistance sebelumnya, dan kalau saya drag ke samping ini merupakan area support pada pergerakan sebelumnya. Jadi kita somehow seperti bertahan di level tersebut. Nah, ini mungkin kita bisa bilang ya sifatnya mungkin bergantung nanti daripada bagaimana si sentimen terkait dengan case Binance ini bisa sesegera mungkin selesai. Kalau misalkan sudah finish, maka sebenarnya kalau ngelihat dari time frame 4 jamnya ya, ini seandainya saya singkirkan dulu trend line-nya karena balik lagi ya ada efek daripada FUD juga yang terjadi sehingga menyebabkan harga Bitcoin turun lebih signifikan. Menariknya lagi, volume lebih agresif ketika FUD-nya masuk ke market. Nah, kalau ngelihat progres kayak gini sebenarnya kan kayak divergence ya teman-teman. Anggapannya aksi selling pressure yang terjadi itu diiringi dengan volume yang amat sangat besar. Tidak sebanding ketika proses si Bitcoin ini mengalami penguatan. Nah, tapi di sini kita jadi punya pandangan bahwa oke, bisa aja ini artinya sudah oversold ya. Jadi aktivitas tekanan jualnya tuh sudah terlalu agresif sampai-sampai ordernya tuh sudah tidak lagi tersedia, teman-teman ya. Nah, itu bisa jadi satu pertimbangan ya. Kalau kita lihat lagi pada time frame 4 jam, ada probabilitas di sini kita bisa melihat Bitcoin sebenarnya start to flip dari yang namanya lower high lower low like this ya, lower high lower low and then berubah menjadi higher high.
Dan saat ini ya sekali lagi ini adalah konfirmasi penting sih kalau saya lihatnya ya. Somehow kalau Bitcoin bisa survive bertahan di atas area ini, saya rasa untuk altcoins pun akan punya kesempatan untuk rebound terlebih dahulu sebelum dia meneruskan lagi penurunannya. Dan salah satu update yang saya pengen share ke teman-teman adalah bagaimana pandangan saya terkait dengan Solana. Solana kita udah update day to day basis melalui Telegram. Sayangnya teman-teman ya, ini kalau closing 4 jam sih kelihatannya invalidate ya. Jadi jatuhnya kayak membentuk pin bar tepat sekali di area support resistance-nya. Cuma kalau dari time frame 1 jam tadi udah sempet di violate ya. Jadi kayak dia udah sempet breakdown and then berangsur-angsur dia mencoba untuk mempertahankan area SNR-nya. Dan oleh karena itu saya memikirkan bahwa wah, ada probabilitas Solana di sini mungkin bisa meneruskan koreksinya hingga harga yang lebih rendah. Jadi anggapannya we have lower high lower low dan possible lower high untuk kemudian meneruskan penurunan kembali. Ya, sekilas ini adalah pandangan saya seputar Solana. Mungkin untuk lengkapnya besok akan saya update kembali di grup Telegram, so make sure kalian gabung juga di grup Telegram kita dengan cara cek di kolom deskripsi. Di situ ada linknya, tinggal diklik saja dan kalian akan ke redirect ke Telegramnya. Oke, so I guess that's it teman-teman sekalian ya untuk update saya seputar market, terutama untuk Bitcoin ya. Sangat disayangkan momentum buyersnya Bitcoin terpaksa berhenti ya, dan gagal lagi-lagi ter-reject dari $30.000 dikarenakan oleh berita FUD ya yang masuk ke market. Jadi untuk saat ini kesimpulan saya adalah wait until the reaction coming from Fibo 0,71%. Kalau somehow kita bisa naik, dan mungkin lebih bagus lagi ya kalau misalkan ada konsolidasi di situ, bisa jadi konfirmasi kita untuk ngelihat harga siap kembali rebound lagi dan bahkan tes level $30.000 lagi. Oke, so I guess that's it everybody. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga kiranya kita semua diberkati dalam kesehatan, dilancarkan proses transaksi, dan tentunya bisa bertahan sampai next bull run. Oke, God bless buat teman-teman semuanya dan have a nice day guys. Cheers, bye bye.